Selamat siang, masih pagi menjelang siang ini. Kita lanjutkan. Ternyata yang ini sudah stop share. Kita share. Baik, ya, kita lanjutkan. Saya nggak tahu ini ada yang buka notebook atau nggak ada yang ngultek. Kadang-kadang nggak terekam sayang sekali. Itu yang maksud saya. Ya. Yang lain ada untuk mengecek apa ini masih terrekod. Tadi terrekod tapi kadang-kadang suara aja. Itu yang Josephine udah buka. Masuk dari Josephine ini. Ya, ini kita lanjutkan lagi, sekali lagi. Maaf, kalau ada yang bisa buka ini kayak yang kesehatan dan suara. Karena ada kemarin yang pakai gambar tak itu ya. Jadi mendapatkan suara itu belum. Sorry. Ya, kita lanjutkan. Nah, makasih. Kita masuk. Yang tanya itu ada tadi apa? Turunan dari pertanyaannya tadi adalah tentukan turunan ke arah ya. Turunan ke arahnya adalah du atau d mu ya. D mu dari fungsi dua variabel ya. Atau ini boleh ya. Sama dengan apa? Fx apa? Turunan partial dari dou f per dou x dikali mu 1 ditambah fy dikali mu 2. Yang tadi kita cari kan dari vektor berarahnya. B adalah tadi berapa tadi? 2,3 itu kan dari situ cari ya. Dapat mu 1 dan mu 2 tadi. Ini nih. Ini mu 1. Ini mu 2 kan. Jadi ini dari vektor satuan nih. Sehingga ini sama dengan apa? Saya masukkan fx-nya berapa tadi? Di sini. Fx-nya adalah e pangkat x kali cos 2y ya. Nih. Fx-nya adalah e pangkat x kali cos 2y. E pangkat x kali cos 2y dikali dengan mu 1. Mu 1 adalah tadi 2 per akar 13. 2 per akar 13. Ditambah fy-nya. Fy-nya atau dou f per dou y sama itu. Min 2 e pangkat x sin 2y. Ya. Min 2 e pangkat x kali sin 2y. Dikali mu 2-nya tadi berapa? Mu 2-nya 3 per akar 13. Paham maksudnya? Mu 1 tadi, mu 2 diperoleh dari ini kan. Vektor satuan V. V diketahui kan dari 2i tambah 3j atau 2,3. Nom V adalah akar 13, sehingga vektor satuan adalah vektor V sendiri dibagi nom. Nom itu artinya panjang vektor dari V. Ya. Nom V.
Nah, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini adalah turunan Baaranya, ya, dari fungsi dua variabel. Nah, sekarang kalau diganti, dikasih tahu kan pertanyaannya apa tadi? Di titik 0,4-nya enggak? Di titik 0, min pi per 4. Berarti sini du dari fungsi 0, pi per 4. Paham maksudnya? Jadi soalnya tadi 0 pi per 4. Jadi x, y. Digantilah x-nya ganti 0, y ganti pi per 4. Berarti sini e pangkat 0 kali kosinus y-nya 2 kali pi per 4. Halo? 2 pi per 4 atau mau dikasih kurung kurawal boleh gitu. Ya agak aneh kurungnya, kurung siku aja deh. Oke, kurung siku. Dikali dengan 2 per akar 13. Ini plus kali min 2. E pangkat 0. Ya, E pangkat 0 kali sin. Sinus dari sudutnya sama. 2 kali pi per 4. Dikali 3 per akar 13. Apa yang terjadi? 2 pangkat 0 adalah 1. E pangkat 0 1. E pangkat 0 1. Ini jadinya apa nih? Ini E pangkat 0 1 tinggal kosinus pi per 2 ya. Pi per 2. Kali 2 per akar 13. Min 2 kali E pangkat 0 min 2. Sin dari 2 pi per 4 adalah pi per 2. Kali 3 per akar 13. Anda tahu kosinus 90 pi per 2 itu 90 derajat. Cos 90 berapa? 0 kan? Berarti kalau yang ini 0, ini habis mana? Karena ini 0. Ini habis. Hasilnya menjadi sama dengan, ya ini udah hilang, dengan min 2. Sin pi per 2, sin 90 berapa? 1 enggak? Ya, sama dengan 1. Di 2 kali 1 kali 3 per akar 13. Sehingga hasilnya adalah min 6 per akar 13. Di sini boleh gini atau mau diubah lagi boleh. Cukup begini ya. Min 6 per akar 13. Atau dikali akar 13 per akar 13. Dirasionalkan, diterukurkan. Ya. Ada pertanyaan di sini? Ini lanjutan tadi. Ya. Tadi enggak. Oke. Ada satu lagi. X, Y. Cukup jelas sampai sini? Halo? Ya, 3 itu model ini ya enggak terlalu apalah ya. Oke. Bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan ya. Diketahui, nanti ini kan saya kirim ke Anda juga ya. Diketahui adalah fungsi dua variabel adalah X kali sin Y ditambah Y kali ln X. Ini fungsinya. Ditanya del dari fungsi dua variabel. Biasanya del itu kan 3 variabel, 3 dimensi.
dou per dou X, dou per dou Y, dou per dou Z. Ingat? Ini Z tidak ada sini. Berarti ini adalah turunan pertamanya adalah Fx, keduanya Fy. Fz-nya tidak ada. Ya. Tidak ada Fz nih. Nah, oleh karena itu, dari ini, ya, yang ditanya ini. Yang kita bagi dua ini, kita salin nih. Fungsi dua variabel tadi kita salin. Ya. Ln X, ini juga fungsi X, Y. X kali sin Y tambah Y kali ln X. Nah, di sini kita cari Fx. Apa Fx diturunkan terhadap X saja. Enak, dikari. Yang X mana sih? Yang X cuma satu. Sama ln X, sorry. Sama ln X. Kalau sini, apa? Fy, kita turunkan terhadap Y. Ya. Terhadap Y. Terhadap Y, sin Y. Dan Y sendiri. Turunan parsial ya. Ini turunan parsial. X turunannya berapa? Halo, X turunannya 1 enggak? 1 kali sin Y, konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Y, konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Ln X turunannya 1 per X. Enggak? Sehingga Fx-nya sama dengan 1 kali sin Y ditambah Y per X. Ya. Y per kali per X kan Y per X. Nah, ini Fy diturunkan pada Y. X konstanta pengali, sin Y turunkan kosen. Ditambah Y turunkan 1 ln X konstanta pengali. Sehingga Fy sama dengan X kali cos Y ditambah ln X. Oke? Saya kasih batasnya. Oke, Bapak ini kita jawab nih. Jadi del fungsi dua variabel adalah tadi apa? Fx, Fy. Ya, itu udah masukkan nih. Itu Fx-nya adalah sin Y ditambah Y per X. Koma, Fy-nya adalah, oh pakai tutup nih ada. Ya, ini koma. Terus yang Fy-nya adalah X kali cos Y ditambah ln X. Inilah jawabannya. Ini mudah ya, lebih real. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan di sini? Halo. Oke. Oh ya, mungkin saya diskriminan, masalah diskriminan itu kan harus positif ya. Baru ada agak ekstrim. Ini sebagai tambahan aja. Ya. Ini sudah? Have you finish? Oke. Sebagai tambahan aja supaya tahu. Diskriminan itu apa maksudnya? Diskriminan adalah FEX atau ya terserah mau JEX boleh nggak, JEX dari ZYY dikurang campuran ZXY pangkat 2 ya. Ini harus positif baru ada nilai atau harga ekstrim ya enggak? Tetapi ini besar 0 ya. Tapi kalau diskriminannya kecil 0 itu apa? Ini yang dikenal dengan titik pelana. Tahu titik pelana? Orang naik kuda itu. Naik kuda kan tempat duduknya itu pelana namanya. Nah, model lengkungnya itu yang modelnya ini adalah kecil 0. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, ini tidak ada nilai ekstrimnya. Berarti ini tidak ada nilai ekstrim. Ini yang perlu diingat. Yang dua ini. Kalau dia kecil 0 disebut titik pelana. Kalau sama dengan 0 tidak ada nilai ekstrim. Tidak ada ya. Tidak ada nilai ekstrim. Ini titik pelana. Ya. Oh ya, berarti Anda belum belajar line integral ya, nanti masuk hari ini. Ya. Oke. 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 Ya, sekarang lagi kita masuk line integral itu adalah yang ada di buku saya. Kalau bisa nanti bukunya dibawa juga ya minggu depannya. Kalkulus pelantun ya. Itu ada line integral garis ya. Sekali lagi. Line integral. Sudah selesai? Belum? Tuh, ini dia tambahan supaya tahu yang sekuning itu adalah jika diskriminannya kecil 0 terjadi titik pelana apa namanya titik pelana. Kalau sama dengan 0 tidak ada nilai ekstrim ya. Nah,
dan masuk dengan line integral. Atau disebut integral garis, ya. Integral garis. Jadi kalau kondisinya, ini ada kondisinya dua nih. Ini X, ini Y, ini juga X, ini Y. Ini ada garis menuju, misalnya ini adalah 3,2. Bagaimana ini 0,0, berarti 0,0 sampai 3,2. Kalau ini disebut integral garis, ya. Ini integral garis di mana kalau batasnya ini adalah dari A, misalnya ini A, ini B. Dianggap ini B, ini A misalnya. A dan B, maka integral AB dari fungsinya diketahui misalnya P X, Y dx ditambah Q X, Y dy. Integral garisnya. Ini tidak terjadi nama integral terbuka, integral garis terbuka. Titik akhir tidak berimpit dengan titik awal dan tidak kembali, ya. Pergi tidak kembali. Tapi dengan ini pergi kemudian dia kembali, pergi dan kembali, ya. Saya. Nah, ini 0,0, so ini A-nya, boleh. Ini adalah B-nya, sama juga. Ini terjadi integral siklus, arahnya berlawanan jarak jam, ya. Siklus jadi tidak boleh terbalik nih, gambar ini pergi pulang. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini C, biasanya lambangnya C sih. C itu adalah lambang garis. Nah, di sini sama P X, Y dx ditambah Q S, Y D. Ini dengan integral garis bisa. Tapi ini punya istimewa nanti namanya teorema Green. The Green's theorem. Teorema Green. Green itu tulisannya hijau, tapi itu sebenarnya nama orang. Ada di depannya apa, atau titik Green, ya. Karena penemunya Bapak Green disebut teorema Green. Jadi semua ada teorema Stokes, ada teorema Gauss, ya. Gauss itu seorang fisikawan. Juga Gauss, teorema Gauss itu disebut juga teorema divergensi, ya, nama lainnya. Ini nanti karena tertutup dia bisa menggunakan namakan teorema Green, ya. Teorema Green. Walaupun Green di hijau itu nama orang, ya. Sebetulnya depannya ada namanya lagi, tapi disingkatnya Green. Ya, ini bisa menggunakan teorema Green. Ada dua-dua bisa. Jadi dia bisa menggunakan integral garis, tetapi dia bisa juga menggunakan teorema Green. Dan jalan pendeknya teorema Green. Oke. Nah, teorema Green itu terjadi macam-macam bentuk, ya. Jadi bentuknya tadi bisa agak lengkung gitu, lengkung. Ini pergi pulang dan arahnya berlawanan jarum jam, ya. Ini gunanya apa? Untuk bisa menghitung luas hutan atau kebun yang besar sekali, luas hutan, luas kebun, ya. Caranya mereka pakai mobil jalan,
titik-titiknya itu dicatat lintang dan bujurnya, bujur dan lintang, bujur dan lintang. Nah, kemudian setelah dapat itu, dia bisa memprediksi luas dari ini berapa. Mungkin sekarang sudah menggunakan namanya remote sensing. Tahu kata remote sensing itu penginderaan jauh. Ya, penginderaan jauh dari satelit, dia bisa menghitung luas itu tanpa dihitung matematik gini. Sekarang makin canggih ya. Dengan majunya sekarang artificial intelligence AI, 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 ya kan? AI itu makin canggih sekarang ya. Udah bahaya sekarang mahasiswa kalau pakai AI, dia bisa jawab semua. Apa Anda tanya bisa jawab. Kalau sudah canggih punya apa namanya database-nya bagus, ya semua apa yang datanya dia bisa jawab. Itu komputer yang jawab istilahnya. Jadi ilmunya matematik bisa dijawab juga. Wah, bahaya. Ya. Jadi ini salah satunya bisa menghitung luas hutan atau luas kebun, ya dan sebagainya. Bisa gini modelnya. Ini namanya siklus tertutup ya. Siklus tertutup. Ini terjadi siklus tertutup. Baru boleh menggunakan namanya teorema Green atau teorema Green theorems, ya Green theorem. Yang teorem itu rumusnya adalah integral siklus tertutup arah berlawanan jam dari P X, Y tambah Q X, Y dx. Ini ada dx ini. Dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral, ya double integral dari ya ini bisa xy atau koordinatnya bisa koordinat kartesius, bisa menggunakan koordinat tabung ya. Do Q per do X dikurang do P per do Y kali D area. Nah, di mana D area itu bisa dx dy atau dy dx. Ini kartesius ada dua ya. Ini bisa ini atau satu lagi r dr d theta. R dr d theta. Pernah dapat nggak? Saya sudah belajar integral lipat 2. Ada kan? Ada enggak? Koordinat kartesius dan koordinat tabung. Ini koordinat tabung nih. D area adalah R dr d theta. Saya lupa. Atau ya enggak apa-apa nanti kalau sebenarnya ini masuk integral lipat 2 ya. Ya ini di areanya ya. Ini bisa kalau dia siklus tertutup. Kalau dia tidak kita bisa menghitung berapa luas ini. Ya, yang kuning ini. Jadi saya hitung berapa luasnya. Nah, sekarang dengan program yang canggih itu tinggal klik aja yang mana yang mau, dia bisa menghitung melalui satelit. Ya, seperti Google Map itu Anda lihat betapa dia bisa ya itu pertama pakai orang dia telusuri dan makan waktu untuk apa bisa lewat mobil atau enggak. Ternyata kadang bisa lewat mobil yang kecil aja, kalau besar nggak bisa. Ya, jadi hutan-hutan dilewati juga. Ya, oke. Ya ini teorema Green ya. Nah, kapan dia bisa gunakan teorema Green? Kalau bentuknya ini, kalau ini nih, kalau ini sama dengan 1, tadi kan kita punya teorema Green ini ya.
teorema Green. Saudara apa tadi? Integral siklus tertutup arahnya belum jarum jam. Sini adalah P X, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan double integral ini apa D atau R apa terserah daerah apa alasnya deh. Dasarnya sini do Q per do X dikurang do P per do Y. Kali sini ya, kalau ini misalnya ini di area ya, di areanya ini bisa dx dy, dy dx atau rdr d theta dalam koordinat tabung ya. Nah, kalau ini sama dengan 1, ini. Kalau ini sama dengan 1, karena sehingga enggak do P per do Y dengan do Q per do X itu adalah syarat dari PDS. Halo, sekarang belajar saya persamaan diferensial biasa, ya. ODE, ordinary differential equation, ada kan? PDS adalah syaratnya do P per do Y dengan do Q per do M per do Y dengan do N per do X, ada enggak? Ini coba jadi sinilah ini do Q per do X kurang do P per do Y. Ya. Kalau ini 1, apa yang terjadi? Kita lihat, tinggallah di area. Nah, di area itu sama dengan area atau alias luas. Jadi kalau syaratnya do Q per do X dikurang do P per do Y dengan 1, maka terjadilah 1 kali D area, dapat integral di D area adalah area. Area itu sendiri adalah luas. Jadi kalau misalnya dia jalan ya, arahnya berlalu jam, saya dari sini, dia jalan, dia catat, sini titik, jalan lagi, ini jalan lagi, dan kembali. Itu namanya siklus tertutup. Nah, berapa luas daerah ini? Kalau syaratnya do Q, ya, do Q per do X dikurang do P per do Y itu sama dengan 1, maka terpenuhilah ini menjadi 1 kali D area adalah area. Paham? Ini salah satu aplikasinya untuk menghitung luas kebun yang besar atau luas hutan. Ya. Ini bentuknya tidak karuan ya, jadi bentuk seginya itu bukan peraturan ya, tidak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Nah, ini ada sampai sini cukup jelas ilustrasinya dulu ya, ini ilustrasinya. Nah, kalau sudah sebetulnya ilmu yang ini yang dari yang tadi itu masuk geografi parsial segala macam itu mulai berkembang sekarang. Tapi kelompoknya kelompok remote sensing sebetulnya ya. Penginderaan jauh tadi ya. Baik. Kalau sudah kita masuk hitung ya, contoh hitung integral dari X tambah Y dx ditambah 2X min Y dy. Jika T adalah garis lurus atau linear ya. Garis lurus disebut juga garis linear antara 0,0 ke 1,1. Dari 0,0 ke 1,1. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ini satu, ini satu. Ini garisnya ini. Disebut integral garis kalau semuanya integral garis boleh. Baik tidak bertemu maupun bertemu. Titik akhir berhenti dengan titik awal. Tapi kalau
Bisa dihitung pakai tiga garis, bisa. Cuma panjang jalannya. Nah, kalau di titik bertemu, itu yang bisa menggunakan teorema Green. Ya. Jadi ini 0,0. Ini adalah 1,1. Oke. Kita lihat dulu ya. Garisnya ini garis apa nih? Kalau Anda lihat ini adalah garis dari hubungan 0,0,1 ini Y sama X enggak? Halo? 0,0 ke garis titik 1,1 ditarik dari 0,0 sampai 1,1 garis tengah-tengah kan nih, Y sama X enggak? Kalau Y sama dengan X, nah kita cari turunan ya, Y sama dengan X, maka turunan Y pada X apa? DY pada X apa? Reaksinya adalah X turunan 1 enggak? Kali silang, ini kali silang, maka terdapat DY adalah 1 DX enggak? Atau DY sama DX. Oke. Nah, sekarang soal yang ini kita salin ya. Integral C X tambah Y dx ditambah 2X min Y dy. Kita substitusi jadi apa? Ya. Atau ini boleh kita ganti. Ini adalah 0,0 ke 1,1. X ditambah Y-nya. Saya dulu ya. X plus Y dx ditambah 2X kurang Y dy. Maka ini sama dengan sini. Nah, di sini kita ambil ya salah satunya. Apakah mau dalam X atau Y? Kalau dalam X berarti ini kan satu artinya. Berarti dari 0 sampai 1 nanti. Ini X sama dengan 0 sampai Y-nya 1 nanti. Halo? Berarti sini integral X dari 0 sampai 1 kan? Sama sih. X dari 0 sampai 1. X ditambah Y-nya diganti. Y sama dengan apa sini? Y sama dengan X. Jadi Y-nya diganti X. Ya, tanda ya. Y-nya diganti. Y-nya diganti. DY juga diganti. DY juga diganti ya. Jadi kita substitusi. Y-nya diganti X. Ditambah dengan apa? 2X kurang Y-nya adalah X. DY adalah DX. Nah, ini aslinya dikurung gini. Nah, hitungannya bingung. Kalau soalnya memang nggak pakai kurung, itu model dari teorema Green. Ini paham nggak? Yang kita ganti tadi itu kan ini. Y sama dengan X, Y sama dengan X, DY adalah DX. Nah, yang dikuningin. Substitusi kan? Bahwa Y kan sama dengan X itu adalah garis ini. Yang sekuning garis ini. Y sama X ini. Ya, sehingga terdapatlah DY sama dengan DX. Nah, substitusi kan di soalnya. Y-nya diganti, DY juga diganti. Ya. Sehingga ini jadinya apa nih? Halo? Ini jadinya integral 0,1, ini X ya. X sama dengan 0,1. 0 sampai dengan 1. X tambah X berapa? X tambah X, 2X. 2X dx ditambah belakangnya 2X kurang X. 2X kurang X. DY ini ganti dx. Dengan ini dikurung. Udah dikurung, udah hitungan kacau. Nah, ini bisa dijumlahkan nih. 2X dx tambah X dx berapa? Ini X-nya dari 0 sampai 1. Ya, 3X dx. Ini biasa kan hitung. 3 kali integral F pangkat 1 apa? Integral dari F pangkat 1 adalah 1/1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Nah, harga batas 0,1. X-nya. Ini kita kalikan berapa nih? 3/2 kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat, X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga terjadi 3/2 kali 1 kurang 0. Ya enggak? Berarti 3/2
kali 1 adalah 3/2 atau 1/2. Ya. Hasilnya 1/2. Jelas? Ini bukan panjang garis loh, hati-hati. Ini integral garis itu bukan panjang garis. Integral garis bukan panjang garis. Oke? Ya. Nah, bagaimana yang bentuk tadi juga, tapi bukan garis lurus, parabola. Parabol. Hasilnya gimana? Kalau tadi kan saya tahu garis lurus, garis linear, ya nggak? Garis lurus, garis linear. Sekarang parabola. Soal yang sama, soal yang tadi sama, tapi diganti objeknya itu bukan garis lurus, tapi adalah parabola. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Ini tadi, lanjutannya ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi masih soal sama, integral C, ini tidak ada lingkarannya, artinya apa? Terputus. Ya. Arti tidak kembali. Titik akhir tidak berimpit dengan titik awal. X tambah Y dx, soalnya sama. Ditambah 2X kurang Y dy. Ini di mana C? Ya. Di mana C-nya adalah berupa atau merupakan parabola. Ya. Merupakan parabola. Merupakan parabola dari 0,0 ke 1,1. Jadi gambar dasarnya sama, tapi garisnya beda. Ini 1,1 misalnya. Ini 1, ini 1. Kalau tadi lurus, ini parabola. Tahu ya, parabola. Ini parabola, ini Y sama dengan X kuadrat. Ya nak? Parabolanya Y sama X kuadrat enggak? Kalau tadi yang sebelumnya apa nih? Ini linear. Garis lurus. Nah ini garis kuning ya. Yang parabola itu ini. Nah, tuh. Kelihatan? Itu parabolanya. Sama hal yang tadi juga ya, cara kerjanya sama, yaitu apa? Parabolanya Y adalah X kuadrat, dicari dy per dx apa? Y sama dengan X kuadrat, dy per dx, atau y aksen, X kuadrat turunkan 2x enggak? Halo? Betul kan? Garis silang. Maka dy berapa? 2x dx. Jadi dy-nya nanti diganti ya, 2x dx. Oke. Kemudian yang perlu lagi apa? Tidak ada ya. Kita langsung ya. Kita hitung. Jadi integral 0,0 sampai 1,1 ya. Dari X tambah Y dx ditambah 2X kurang Y dy. Nah, ini kita ubah menjadi ya, kita ubah menjadi apa? X-nya dari 0 sampai 1, betul enggak? Ini nih, X-nya dari 0 sampai 1 enggak nih? Ini X0, sini X1 enggak? Ya kan? X, Y-nya kita ganti ya. Y-nya kita ganti dengan X kuadrat. Nanti dx dy-nya kita ganti dengan 2X dx. Ya, kita ganti. Substitusi. Jadi yang kita ganti sini Y kita ganti, Y kita ganti, dy kita ganti. Ya. Paham? Yang sekuning ini. Jadi apa? X ditambah Y. Y ini adalah X kuadrat. Betul ya? Dx ditambah 2X dikurang Y adalah X kuadrat. dy adalah berapa nih dy ini? 2X dx.
Ini aslinya dikurung siku semua. Ya. Ya. Nah, ini jangan lupa nih, ini kali 2x ya. 2x deh. Sehingga terjadilah sama dengan apa sih? Integral x dari 0 sampai 1. Y juga bisa ya. Bukan x saja. Sini jadi apa nih? Dalam kurung siku, ini adalah x tambah x kuadrat. Tidak bisa jumlahkan ya. X ditambah x kuadrat. Kurung. Ini kurung biasa gitu. Kurung biasa dx. Itu siku luar ya. Terus, ini 2x kali 2x apa sih? Halo? Kalau pada lemas semua nih. Apa? 2x kali 2x apa? 4x kuadrat. Betul nggak? 2x kali 2x. 2 kali 2, 4. X kali x, x kuadrat. Min. X kuadrat kali 2x berapa? Min 2, x pangkat 3 enggak? Min 2, x pangkat 3. Kurung dx. Itu enggak? Nah, karena sama-sama ada x, ini bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan berapa? Berarti x dari 0 sampai 1. Jadinya apa? Kita jumlahkan. Ini x tambah x kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Kurung dx. Ya. Nah, kita jumlahkan berapa nih? Ada yang bisa jumlah enggak? X pangkat 2 nama sama. Sehingga ini adalah x dari 0 sampai 1. X sendiri, x kuadrat tambah 4x kuadrat berapa? 5x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 kurung dx. Nah, integral x pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Udah enggak? Mana pangkatnya 1. Ditambah 5 kali integral x pangkat 2 apa? Seper n plus 1, x pangkat n plus 1. N-nya 2. Ya. Dikurang 2 kali integral x pangkat 3, seper n. 3 plus 1, x pangkat n plus 1. Ya. Agak batas 0,1. X-nya 0,1. Dengan hasilnya berapa sih? Setengah x kuadrat. Ini 5 per 2 tambah 1 berapa nih? 3. X pangkat 3 dikurang. Ini 2 per 4 ya? 2 per 4. X pangkat 4. Agak batas 0,1. Ini bisa kecil ya. Ini bisa kecil jadi setengah ya. Sehingga hasilnya sama dengan setengah kali berapa? Kita masukkan x kuadrat batas atas 1 kuadrat atas dikurang batas bawahnya x kuadrat 0 kuadrat. Berarti setengah kali x kuadrat batas atas 1 kuadrat, batas bawahnya 0 kuadrat. Kemudian yang berikutnya tambah 5 per 3. X pangkat berapa? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 3. Berikutnya min 2 per 4 itu kecil ya. Min 2 per 4 adalah setengah. Tenang. 2 per 4 itu menjadi setengah. X pangkat 4 batas atas. X pangkat 4 batas atas berarti 1 pangkat 4 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 4. Gitu lah. Yang 0 hilang aja. Ya nggak usah dihitung 0. Buang. Tinggal apa? Setengah kali 1 kuadrat setengah tambah 5 per 3 kali 1 pangkat 3 kali 1 5 per 3 kurang setengah kali 1 pangkat 4 kan 1 ya. Setengah. Nah setengah kalau setengah habis. Tinggal adalah 5 per 3. 5 per 3 itu sama dengan apa? 1, 2 per 3. Sudah paham?
Ya ini pasti banyak ada hubungan dengan agak apa integral double integral integral 42 ya. Ada pertanyaan mesin dulu? Halo? Halo? Sudah ada? Kita lanjutkan. Mungkin ada yang soal di buku. Oke. Kalau teorema Green itu baik. Contoh berikutnya lagi. Sampai tidur. Lagi capek. Waduh. Atau saya adakan kuis setiap akhir kuliah. Mau tak mau Anda harus perhatikan. Habis tidak diperhatiin gitu ya. Jadi ini ada oh ini siklus tertutup ya. Dari 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah ini pasti keluar dari Green pasti keluar satu ya, minimal satu keluar. X ditambah y kuadrat d. Kemudian c adalah kurva tertutup. Nah, jadi tertutup berarti boleh pakai teorema Green yang ya, yang membatasi y sama dengan x kuadrat parabola dan x sama dengan y kuadrat. Ini juga parabola. Ada dua parabola yang beda. Ya. Nah, kalau kita gambarkan ini gimana nih? Kalau ini pasti kalau x0, y0. Ya, ini 0. Terus x1, y1. Nah, ini 1, ini juga 1. Nah, parabola kan gini. Ya kan? Ini adalah y sama dengan x kuadrat. Kalau ini apa nih? Ini. Yang ini. Yang ini adalah y kuadrat sama dengan x. Maka y adalah plus minus AKX tenar. Tapi yang ada di atasnya adalah yang positif. Jadi tidak, yang negatif tidak ada ya. Yang negatif kita tidak pakai. Yang positif aja. Jadi ini adalah yang ini. Nah, arahnya berlawanan anti rencam begini. Ya. Geraknya gini. Yang ini adalah y sama dengan akar x. Masih ingat kita ajarkan integral 42? Double integral. Kalau x konstan, y berubah. Kalau y konstan, x berubah. Kan gitu kan? Masih ingat nggak? Di kampus luar saya. Integral lipat 2 atau double integral. Nah ini x konstan
Ya, X konstan, X terletak antara apa? Ini dari sini, 0 plus 1 enggak? Dari 0 sampai dengan 1. Y berapa? Y dari sini ke sini kan? Ini berapa? Y berapa sih? Y adalah X kuadrat sampai akar X, betul nggak? Dari bawah ke atas ya. Y adalah, yang bawah adalah Y sama X kuadrat. Yang atas adalah Y sama dengan, yang bawah adalah Y sama X kuadrat. Yang atas Y adalah akar X. Hati-hati. Jangan terbalik ya. Nah, ini batasannya. Ya, ini batasannya. Nah, setelah kita tentukan ini, barulah ini menentukan batasan integral, double integralnya. Jadi langkah berikutnya adalah, ini adalah sebagai apa nih? Ini adalah sebagai apa? Ini sebagai apa? Masih ingat nggak? Jadi saya jelaskan. Kalau yang depan ini adalah Px, Y. Betul nggak? Yang belakang apa? Q, X, Y. Dan rumusnya kan integral Px, Y tambah Q, X, Y, dy ya. Dy bagaimana? Yang depan dx. Nah, P ini berapa nih? Px, Y adalah 2xy kurang x kuadrat. Q, X, Y adalah x tambah y kuadrat. Dicarilah do P per do Y dan do Q per do X. Ya. Kita cari. Jadi sini Px, Y berapa tadi? Px, Y ini 2xy kurang x kuadrat. 2xy kurang x kuadrat. Ya. 2xy kurang x kuadrat. Dan satu lagi Q, X, Y adalah apa? Q-nya ini belakang. X tambah Y kuadrat. X ditambah Y kuadrat. Nah, sini cari do P per do Y. Di sini cari do Q per do X. Ingat, turun parsial lagi. Ketemu turun parsial apa? Saya pakai yang hijau. Do P per do Y. Y-nya lingkari. Do Q per do X. X-nya lingkari. Ya enggak? Halo? Berapa do P per do Y? 2x kali Y tunanya berapa? 1 enggak? 2x adalah konstanta pengali, ikut sebagai pengali saja. Dikurangi. Ini tidak ada Y, berarti konstan. 0. Itu aja. Hah? Kalau konstan 0. Konstan saja 0, tapi konstanta pengali ikut sebagai pengali. Ya, 2x ini konstanta pengali. Di 2x kali 1, 2x. Nah, dapat 2x. Terus yang ini, 2q per x tunanya berapa? 1. Y kuadrat konstan, turunkan 0. Hingga hasilnya adalah 1. Oke. Paham bahas ini? Halo. Ini adalah do P per do Y. Ini adalah do Q per do X. Nah, kita butuhnya sini nanti do P per do Y kurang, do Q per do X kurang do P per do Y. Nah, baru kita masuk sini teorema. Teorema apa? Green. Green's theorems. Green's, X ya. Theorem. Sama integral siklus tertutup dari C dari P X, Y. Bikin soalnya itu kayak Px, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral. Ini X dulu ya. X dulu. Karena X konstan tadi kan. Terus ini adalah Y. Terus ini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y kurung. Kalau Y, dy dulu kan. Ingat tak? Di integral 42. Kalau Y, dy dulu. X paling luar. Dx. Ini yang disebut apa? Di area. Nah, di area adalah dalam bentuk koordinat kartesian dx kali dy atau dy kali dx. Halo? Nah, baru Anda masuk jadi integral siklus tertutup dari, nah soalnya tadi apa soalnya? 2
XY dikurang X kuadrat DX ditambah Q-nya X ditambah Y kuadrat DY adalah, nah, batas X-nya berapa tadi? Halo? Ini batasnya. X antara 01 konstan 0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai akar X. Enak. Misalnya ini. X-nya berbatas dari X berbatas dari 0 sampai 1, Y-nya berbatas dari Y sama dengan berapa nih? Y berbatas dari X kuadrat sampai akar X. X kuadrat sampai akar X. Terus doki pada X-nya 1 dikurang doki pada Y-nya 2X. Terus ini Y, DY dulu kan? Y, DY, terus ini apa? DX. Yang luar, ya kan? Halo? Ya, ngantuk kamu. Nah, ini kita selesaikan nih. Ingat enggak? Kembali lagi integral 42 kan? Belum aja belum ceritanya. Sudah ya. Aduh. Jadi ini sama dengan dia sini ya. Sama dengan berapa? Yang belakangnya nih. X-nya berbatas dari 0 sampai 1, DX-nya keluarkan. Y-nya dari X kuadrat sampai dengan akar X. Ya, nah. Oh ya, 1 kurang X-nya boleh keluar nih. 1 kurang X kuadratnya ini. Ini bisa dikeluarkan. 1 dikurang X kuadrat DX. Keluarkan. Tinggal sini DY aja. Sampai akar X. Betul nggak tidak? Halo? Hari ini wajahnya enggak sayu semua nih. Kenapa nih? Memang banyak tugas ya? Ada tugas yang dikumpulkan hari ini? Ya, ada. Nah, yang ini Anda lihat di integral 42 1 kurang X 1 kurang 2 X DX bisa dikeluarkan? Dikeluarkan, DY-nya tinggal. Ya enggak? Jadi ini adalah batasnya. Ya, ini kan yang kita kerjakan yang belakang dulu. Ini variabel, ini konstan, ini variabel, enggak boleh ya. Enggak boleh langsung. Kita kerjakan dulu berapa nih? Jadi integral X dari 0 sampai 1 dikurang X kuadrat DX. Nah, integral DY, Y kan? Integral DY, Y, agak batasnya X kuadrat sampai akar X. Jadi ini integral dari X dari 0 sampai 1 kurang X kuadrat. Betul ya? 1 dikurang, salah. 1 kurang 2X ya? Untuk X kuadrat. 1 kurang 2X. Salah di sini. 1 kurang 2X ya. 1 kurang 2X kurung DX. 1 kurang 2X. Nah, sekarang Y batas atas berapa? Akar X dikurang Y batas bawah X kuadrat. Nah, ini kali 1 per 1 berapa nih? X-nya dari 0 sampai 1. Pertama berapa? 1 kali akar X min. 1 kali min X kuadrat, min X kuadrat. Sekarang ini kedua kali ini. 1 kali yang pertama. Kedua, min 2X akar X. Min 2X akar X. Terus, min 2 kali min plus 2 X kali X pangkat 2, X kali X pangkat 2, X pangkat 3. Ini kurung DX. Datanya enggak bisa dijumlahkan enggak? Ada yang nama sama? Ini bisa dijumlahkan? Walaupun ini sama-sama akar X, ini depannya ada X, enggak ada X. Jadi beda. Ya kan? Jadi ini kita ubah menjadi apa? X dari 0 sampai 1. Akar X itu jadi X pangkat setengah. X pangkat setengah min X kuadrat dikurang 2 X pangkat berapa nih?
X pangkat 1 akar X pangkat setengah. X pangkat 1 kali X pangkat setengah berapa? 1,5 ya. 1 tambah setengah 1. Kalau dikali pangkat ditambah. X pangkat 1 kali X pangkat setengah 1,5. Tambah 2X pangkat 3. Kurung DX. Nah, sehingga ini jadinya apa? Sama dengan integral X dari 0 sampai 1. Oh, enggak. Langsung deh. Sudah bisa langsung. Sorry. Bisa kita kerjakan langsung. Jadi apa? Integral dari X pangkat setengah di integral apa? Seper N. N-nya setengah plus 1. X pangkat N setengah plus 1. Enak? Itu X pangkat setengah. Sekarang min X kuadrat. Min X kuadrat. Apa? Seper 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Yang ketiga. Min 2 dikali apa tuh? X pangkat 1,5 kali seper pangkat 1,5 ya, seper N. N-nya 1,5 plus 1 X pangkat N 1,5 plus 1. Ini ya. Terakhir yang keempat 2 kali X pangkat 3. 2 kali pangkat 3 seper 3 tambah 1 X pangkat 3 plus 1. Harga batas 0 sampai 1 ya. Itu ya. 0 sampai 1 batas. Nah, kita hitung berapa nih? Setengah tambah 1 berapa? 1,5. Dibulat 3/2. 1 bagi 3/2, 2/3. Ini E pangkat berapa nih? E pangkat 1,5 kan? E pangkat 1,5, E pangkat 1 X, E pangkat setengah akar X. Enak. Min. Seper 2 tambah 1, 3, X pangkat 3. Min. 2 kali 1,5 tambah 1, 2,5. Dibulat 5/2. 1 bagi 5/2 dibalik 2/5. X pangkat 2,5. E pangkat 2,5, E pangkat 2 kali E pangkat setengah. X pangkat 2 tetap, E pangkat setengah akar X. Tambah 2/3 kan? X 2/4, sorry. 3 tambah 1, 4. Jadi 2/4. Terus ini X pangkat berapa? 4. Harga batas 0,1. Nah, mau langsung masuk boleh. Jadi ini berapa nih? 2/3 dari X akar X. Batas atas apa? 1 akar 1 dikurang 0 akar 0. Batas atas kurang batas bawah. Kurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3. Dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Ini kali min 2 kali 25, 45. X kuadrat akar X. Batas atas 1 kuadrat akar 1 dikurang 0 kuadrat akar 0. Ditambah 24 kecil setengah. X pangkat 4 batas atas 1 pangkat 4 dikurang batas bawah 0 pangkat 4. Ini 0 akar 0, 0. 0 pangkat 3, 0. 0 kuadrat kali akar 0, 0. 0 pangkat 0. Yang 0 tidak buang aja. Tinggal apa? 1 akar 1, 1 kan? 1 akar 1, 1 kali 2/3, 2/3. Min 1/3, 1/3, 1 kali min 1/3, min 1/3. 1 pangkat 2, 1 kali akar 1, 1 kurang 45. 45 tambah setengah kali 1 pangkat 4 setengah. Nah, ini 2/3 plus 1/3 berapa? 1/3 ya, 1/3. Nah, min 4/5 tambah setengah. Nah, sama penyebutnya berapa nih? Dan sama penyebut KPK pada hubungan badan ST. KPK kelipatan persekutuan kecil berapa? 3, 5 dan 2 berapa? Berapa?
Nggak ada yang sama, kaliin dia 3 kali 5 kali 2, 30 nggak? Kalau pakai angkanya beda, kaliin dia semua. Terus ini 3 jadi 30 kali 10, maka pembilangnya 1 kali 10, 10. Ya enggak? 10 per 30 kan sepertiga. Min 5 jadi 30 kali 6, maka di atasnya pembilang min 4 dikali 6, min 24 ya. Benar ya? Nah, setengah itu kan 15 per 30. Ya enggak? Nah, jumlahkan berapa nih? 10 tambah 15, 25. 25 kurang 24 berapa? 1 per 30. Itu enggak dapat nih. Dapatnya seperti 30, betul. Dapatnya seperti 30. Oke, lihat lumayan panjang ya jalannya ya. Ada pertanyaan dulu di sini? Ini harus rajin latihan ya. Di buku saya itu ada soal latihan juga kan, dikerjakan. Ya. Mau yang sebelumnya? Sebetulnya ini nanti juga saya kasih ganda nih. Ini soal yang sebelumnya, sorry. Ada lagi. Nah, panjang juga ya? Oh ini dari sini. Ini soalnya awalnya ini kan. Ini dulu. Sudah, lanjutkan. Ini. Halaman keduanya. Berarti lanjutkan. Halaman ketiga. Sudah. Halaman keempat. Jalan. Ini halaman keempat. Dan nanti ini juga checking ganda, jadi kita bisa belajar lagi. Ya. Oke. Apa Anda latihannya ya? Kita kasih latihan. Oke. Sementara saya absen dulu, khawatir takut lupa nih. Oke. Absennya 8 ya. Di absen Anda ini kalau masuk sistem ini ya, langsung ke server besar. Ini tidak bisa dibantu kalau apa. Ini, oh ini banyak yang kosong. Waduh. Yang kedua, aku tambah parah. Isi sedikit. Ampun. Stephen Salim. Apa ini tidak ditulis? Lupa lagi. Pocket melulu nih. Yang lain juga pocket begini banyak. Sakira Sudono juga. Lupa. Lionel Inacio Sutanto. Tidak ada ya? Ini karena absen habis loh. Tidak bisa dibantu nanti. Terus Atar Danis. Ini atas kali ya. Tadi saya lihat beberapa papasan makannya. Atar yang duduk ke depan tadi. Enggak, di bawah ini bukan. Iya ya. Atar. Aduh. Jonathan Evan Halim. Jonathan Evan Halim. Tadi, oh iya jalan kedua tadi ini. Siapa tadi jalan ini?
Ini mau saya aduh. Nanti UASnya dicegat, ada kan satu kali ujian ada UTS. Kacau deh. Nol langsung. Udah ada apa-apa. Muhammad Fadi ini yang tadi di ini ya. Di apa? Yang ini Muhammad oh ini siapa nih? Ana kalau ini ya. Warna yang saya ke depan dia. Ya, temannya sebelah juga nggak masuk juga hari ini. Dua-dua ya. Ini duduk berdua terus pasangan. Ya, ini pasangan berdua ya. Oh iya 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 dua-dua ingat saya ini. Janjian kan ya. Oke, mana tadi? Salah. Oke. Muhammad ini masuk ke ini ya. Visual ya. Dava tadi ada. Ya ada. Oke juga. Anna kalau dia tadi ya. Di pasangan ideal. Virtual. Oliver ada. Juga lupa ya. Oke. Gerald si Holland. Ya. Ini sekarang nggak rajin-rajin ya saya lihat. Yang besar lalu kacau semua itu. Terus Muhammad Raihan. Hah? Raihan Farisa. David Christian. Itu kedua pada kenapa saya begitu ya? Aurelia Rico ada. Ya kan? Loh, tadi di situ itu dari maut ini namanya. Revado Ricci ada. Ya, lupa lagi. Forget. Terakhir, Winston. Dilatih terus. Lupa juga Winston. Jadi, ingat kurang 80% karena tidak bisa UAS. Syaratnya itu berat. Ya. Ini sudah record gini. Nah, ini bahannya tadi kita lebih banyak bicara tentang apa? Terakhir harga es krim ya, jadi ada harga es krim. Itu lanjutkan lagi dengan integral garis. Kemudian teorema teorema Green. Ya, Green. Nah, sekarang latihan kita ya. Ini udah kelihatan setelah di Anda panggil Oliver atau Josephine, dua-duanya. Josephine ini kelihatan nggak di komputer Anda? Oh, udah tutup. Ya udah. Nggak ada yang buka ya? Oke, kalau nggak ada kita. Nah, saya kasih soal. Ini coba. Ini hati-hati ini. Integral
integral C Y pangkat 3 dx ditambah X kuadrat D. Oh, ini juga siklus tertutup ya. Di mana D adalah kurva siku-siku dari kurva siku-siku dari min 4,1 ke 4, min 2, min 4,1, min 4, min 2 ke ini ada min juga, sorry. Salah. Jadi dari min 4,1 ke min 4. Min 4, min 2 ke 2, min 2. Nah itu. Jadi kalau kita gambarkan min 4. Satu, 2, 3, 4. Ini min 4 ya. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Min 4,1. 1 kan di sini. Nih. Terus min 4, min 2. Min 1 sini. Ini min 1, min 1, min 2. Terus 2, min 2. 1, 2. 2, min 2. Nah, segitiga gimana tuh? Kasih warna lain ya. Segitiganya yang warnanya apa nih? Segitiga. Warna agak gelap. Merah pekat nih. Jadi segitiganya ini. Terus ini. Terus ini. Itu segitiganya yang merah tuh. Halo? Betul ya? Ini kan titik dari berapa? Min 4,1. Ini min 4, min 2. Ini adalah 2, min 2. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, siklusnya dari min 4,1 arahnya ke sini ya. Ini ini. Ya. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam positif. Kalau menurut arah jarum jam itu negatif. Paham? Nah, berarti Anda cari persamaannya. Langkah pertama cari persamaan dulu. Persamaannya apa? Saya tunjukkan caranya. Ini diwarnai warna hijau. Kalau ini persamaan apa nih?
dari min 4, min 2 sampai 2,2 mendatar. Ini Y sama dengan berapa nih? Halo? Y-nya berapa nih? Min 2 atau min 1 sih? Min 2 ya? Ini adalah pasangan garisnya Y sama min 2. Kalau ini yang tegaknya apa? Itu adalah X-nya min 4. Berarti ini X sama dengan min 4. Yang miring ini segitiga. Kayak apa? Sama garis di dua titik. Ingat? Yang ini min 4,1 sampai 2,2. Ini adalah garis miring. Kita menggunakan apa? Rumusnya? Menggunakan kesamaan garis dari dua titik apa? Kesamaan garis atau namanya AB apa nih? ABC. Ini ABC. Kesamaan garis AC melalui apa? Melalui titik A min 4,1 dan titik B dan titik B 2, min 2. Adalah pasangan garis memiliki dua titik. Rumus apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 X kurang X1 per X2 per X1. Ya nak? Halo? Pelajaran di SMA tuh. Saya masukkan. Ini titiknya apa nih? Ini titiknya apa sini? Ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Nah, saya hitung berapa. Jadi Y dikurang Y1-nya berapa? 1. Y2-nya berapa? Y2-nya min 2 kurang 1. X dikurang X1-nya min 4. X2-nya berapa? 2. 2 dikurang min 4. Berapa tuh? Jadi Y min 1 per min 3. Min 2 tambah min 1 ke min 3. Ini X tambah 4 ya. Min kali min plus. Ini 2 tambah 4. 6 ya. 2 min. 2 tambah 4. 6. Oke. Setelah ini mau bagi berapa nih? Kalau ini Anda bagi dengan bagi 3 berapa sih? Min 1, ini bagi 3 2 enggak? Iya kan? Dicoret tadi ya. Garis silang ya. Jadi 2 kali Y min 1 ya. Mau ambil atau mau cari Y-nya lebih enak. Ya, min 1 aja kali silang sana. Enak. Kan ini yang tinggal kan berarti Y min 1 per min 1 sama dengan ya enggak? Y min 1 per min 1 X tambah 4 per 2. X tambah 4 per 2. Ini boleh enggak artinya Y min 1, min 1-nya dikali ke situ. Jadi min 1 kali X plus 4 per 2. Nah, yang kita ambil pecahannya ke ini. Ya enggak? Pecahannya. Jadi Y min 1 sama min setengah kali min setengah kali X tambah 4. Ya. Oke. Jadi Y min 1 adalah min setengah X, min 2 ya nak? Min setengah kali 4, min 2. Min 1-nya pindahin. Jadi Y sama dengan min setengah X kurang 2 tambah 1 kan? Min 1 jadi tambah 1. Jadi Y adalah min setengah X, min 2 tambah 1, min 1. Ini kesamaannya. Yang garis miring ini, yang garis miring itu persamaannya adalah ini. Y min setengah X min 1. Nah,
baru dari gambarnya tadi, di gambar ini, Anda ambil apa ya? X terletak antara apa? Min 4 sampai plus 2. Nah. Halo? Dari gambar ini saya lihat kan, X terletak antara, jadi X terletak antara apa nih? X-nya dari min 4 sampai plus 2. Ya, ini X-nya. Y-nya dari mana? Ya, lihat dulu sini X-nya batasannya ya. Batasannya X konstan sama itu. X konstan atau X tetap. Berarti X terletak antara min 4 sampai plus 2. Ya. Ini dari gambar saya lihat. Kemudian Y-nya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Yang bawah ini Y-nya berapa? Yang bawah ini Y sama min 2. Yang atas itu yang garis yang tadi. Kalau dapat tadi. Y-nya yang alasnya adalah Y sama dengan min 2. Y terletak antara dari min 2 sampai garis miring segitiga. Nah, segitiga yang kita dapat tadi sini adalah Y-nya min setengah X min 1. Nah. Kalau bisa jelas nggak nih? X-nya antara min 4 sampai 2. Kita lihat dari gambar ini. X-nya kan X-nya dari min 4, negatif 4 sampai positif 2. Maksudnya letak X-nya ini dari sini ini sampai sini ya. Jadi batas X-nya dari min 4 sampai plus 2. Dari sini bisa lihat nih. Min 4 ini. Saya kasih warna ini. Warna apa ya? Biru tidak. Dari min 4 sampai 2. Betul nggak? Nah, Y-nya dari mana? Y-nya dari ini. Y-nya dari Y sama min 2 sampai garis miring ini. Ya kan? Nah, garis miring ini tadi Y kita cari berapa? Ini. Garis miringnya tadi Y adalah min setengah X min 1. Ya udah. Jadi berarti sampailah Y-nya min setengah X min 1. Dari min 2 kan? Min 2 sampai garis miring. Jadi letaknya itu ini. Ini ya. Kita gambarkan. Yang ini. Nah, itu banyak itu. Dari Y sama dengan min 2 sampai garis miring. Oke? Udah saya kasih batasannya. Nah, batasannya udah dapat. Nah, silakan hitung. Berapa? Dari? Ya, coba. Biar Anda aktif. Ini, kalau saya tidak aja aktif, Anda ngantuk-ngantuk. Ada yang ketiduran. Tinggalan. Tinggal 5 menit lagi. Oke. Ya, ini tugas Anda kerjakan sampai tuntas. Minggu depan kita bahas lagi. Ya. Cara kerjanya kan berarti Anda batasannya sudah dapat, ya tinggal apa integral dari integral sekular tertutup dari Px, Y dx tambah Qx, Y dy sama apa? Double integral do dan turun do Q per do X kurang do Q per Y kali di areanya. Ya kan? Nah, ini batasan juga ada. Masukkan. Ya. Baik. Jadi, pandang dari bawah sendiri.
gampang kurang ini. Jadi ya diri 3, 1 diri 3. Ada yang mau ditanya? Halo? Kita lagi kita istirahat. Nah ini di rumah dikerjakan, minggu depan dicocokkan. Saya jawab. Okay. Ini tadi belum